pagi pemirsa, selamat datang di Ayus Today. Apa kabarnya Anda hari ini, Arlista Hadi? Alhamdulillah sehat. Kalau Pram Sunjaya apa kabarnya hari ini? Sehat dan harus semangat karena semangat adalah keharusan bukan pilihan pemirsa. Betul, semangat karena saya sudah sarapan. Kalau Pram kayaknya dengar-dengar belum sarapan. Di balik semangat tadi belum sarapan pemirsa. Karena melihat di luar sekarang saat ini cerah banget Arlista. Iya. Mataharinya lagi di atas banget pemirsa. Kalau diperhatiin dari kemarin emang pagi tuh biasanya emang cerah. Tapi sore hari udah 2 hari terakhir ini mendung terus hujan di sejumlah daerah di Jakarta. Dan memang katanya menurut BMKG ini musim hujan ini datang lebih cepat di Indonesia karena ada fenomena La Nina. Dan hari ini diperkirakan Jakarta nih akan ada intensitas hujan keringan hingga lebat. Jadi harus bukannya waspada lagi. Waspada lagi. Waspada bawa payung. Bener. Biasanya Jakarta nih kalau pulang sore nanti ya hujan, apalagi ulang hujan, macetnya luar biasa. Aduh, tapi kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Senang sekali kami berdua kembali hadir selama kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, pemirsa, dalam edisi hari ini kita akan membahas terkait pemakaman 7 jenazah Kali Bekasi yang adalah remaja ini sudah berhasil teridentifikasi. Semuanya sudah berhasil diidentifikasi. Bersama saya Arlista Hadi dan saya Pram Sunjaya pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa dari Kota Padang, Sumatera Barat, di mana penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus ini berlangsung ricuh. Saking ricuh ini sejumlah pedagang pemirsa ini mengamuk dan menjarang petugas menggunakan senjata tajam karena menolak lapak mereka dan barang dagangannya ini disita oleh petugas. Seorang pedagang kaki lima menyerang petugas dengan senjata tajam karena tidak terima barang-barangnya diangkut anggota Satpol PP. Pedagang ini dan sejumlah PKL lainnya mengamuk lantaran tidak terima ditertibkan oleh petugas Satpol PP untuk berjualan di sepanjang kawasan wisata Pantai Purus. Petugas menyebut penertiban PKL ini sudah sesuai dengan surat edaran Pemkot Padang tentang pelarangan berjualan di sepanjang kawasan pantai, lantaran dianggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengunjung wisata. Ada di lapangan dan juga kita tadi mendapat perlawanan dari pedagang yang menggunakan senjata tajam dan berusaha melakukan tindakan untuk mencederai anggota ataupun personil kita yang ada di lapangan pada saat kita melakukan penertiban. Penertiban pun akhirnya dihentikan sementara hingga situasi dinyatakan kondusif. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita akan membahas tentang asusila. Pemirsa, ini menyusul beredarnya video asusila antara guru dan anak didiknya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo menjamin hak pendidikan bagi siswa yang terlibat kasus tersebut. Setelah pemeriksaan kepolisian terkait kasus video asusila oknum guru dan siswi di salah satu madrasah alia negeri di Gorontalo, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo akan melakukan pendampingan terhadap siswi yang terlibat agar tidak mengalami trauma. Selain itu, Dinas PPA Kabupaten Gorontalo juga akan berupaya siswa terkait tetap melanjutkan pendidikan. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan nanti setelah ini kan masih masa pemeriksaan secara BAP, sesudah itu kita akan asesmen dengan psikolog untuk menenangkan ketegangannya, kemudian memulihkan kembali keadaan psikologi. Hak pendidikan korban bagaimana, Bu? Ya, jelas itu yang utama, tetap kita melindungi korban harus tetap sekolah. Nanti kita koordinasi dengan pihak sekolah. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga mengimbau agar masyarakat menghapus dan berhenti menyebarkan untuk melindungi hak dan psikologis anak.
Sebelumnya petugas Satreskrim Polres Gorontalo melakukan penyelidikan video asusila guru dan siswi yang viral di media sosial. Pemeriksaan pelaku dan korban bermula setelah Polres Gorontalo telah menerima laporan dari paman korban terkait video asusila tersebut. Korban inisial PP sudah memang menjalani hubungan yang dekat dengan tersangka DH, kemudian berlanjut seterusnya sampai terjadi yang sesuai dengan rekan-rekan mengetahui. Saat ini Satreskrim Polres Gorontalo Kota sudah menetapkan oknum guru berinisial DH sebagai tersangka yang dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Ini ada nasib sial dialami seorang YouTuber sekaligus konten kreator Willy Salim. Saat berlibur di Bali bersama teman-temannya, ini villa tempat mereka menginap di kawasan Desa Pererenan, Badung, Bali ini dibobol maling. Aku lagi liburan di Bali, kamar aku villanya dibobol. Kalian bisa lihat nih. Momen liburan yang seharusnya menyenangkan justru menjadi mimpi buruk untuk YouTuber sekaligus konten kreator Willy Salim. Bersama dengan rekan-rekannya, Willy Salim menjadi korban pencurian saat menginap di salah satu villa di kawasan Desa Pererenan, Badung, Bali. Berdasarkan penelusuran, villa tempat menginap Willy dan rekannya tergolong private dan lokasinya sangat sepi dekat dengan kawasan pantai Pererenan. Namun di villa tersebut tidak ditemukan kamera pemantau. Kondisi kaca pintu kamar yang retak diduga akibat dicongkel pelaku pencurian. Sejumlah barang yang dicuri diantaranya barang elektronik hingga dompet yang berisi uang tunai. Mereka menduga pencuri sudah mengetahui keberadaan mereka dan sengaja mencongkel pintu villa saat penghuninya keluar. Pasca peristiwa tersebut, Willy Salim dan teman-temannya segera melaporkan ke Polres Badung. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku aksi pencurian tersebut. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 jenazah di Kali Bekasi berhasil teridentifikasi semuanya dan tangisan keluarga pun pecah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Today. Ya pemirsa, salah satu jenazah di Kali Bekasi atas nama Rido Darmawan pagi ini sudah dimakamkan di pemakaman Anggrek Tambun Selatan, Bekasi. Dan untuk informasi terkini kami sudah tergabung dengan rekan Salam Rahmat di sana. Selamat pagi Salam, apakah pemakaman sudah selesai dilaksanakan Salam? Ya betul sekali Pram, Arlisa dan juga pemirsa bahwa baru saja proses pemakaman terhadap 1 dari 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi atas nama Rido Darmawan ini sudah rampung dilakukan oleh pihak keluarga yang memang pemakamannya sendiri ini tidak jauh dari lokasi kediaman korban berada, di mana sejumlah orang yang terdiri dari pihak keluarga, lalu juga ada kerabat dan juga sahabat dekat dari Rido ini tadi turut mengantarkan Rido ke tempat peristirahatan terakhirnya yang berada di kawasan makam Anggrek di kawasan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dari pihak keluarga maupun juga dari para sahabat ini mengenang sosok Rido sebagai orang yang patuh akan perintah agama. Ia juga bersama dengan sang kakak begitu ya, turut aktif di remaja masjid begitu, dan juga ini mereka berdua baik Rido maupun juga kakaknya juga turut berkegiatan keagamaan dan juga suka menolong teman-temannya yang mengalami kesulitan. Hal inilah yang memang merasa baik dari pihak keluarga maupun juga dari sahabatnya ini merasa kehilangan sosok Rido yang memang sangat dikagumi akan sifat
kebaikannya begitu. Meski begitu, dari pihak keluarga mengaku tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan menganggap kejadian ini sebagai musibah. Tentu ini menjadi pelajaran penting begitu bagi pihak keluarga maupun juga dari sahabatnya Ridho begitu untuk mengenang sifat-sifat baik dari almarhum Ridho Darmawan yang saat ini baru saja sekitar pada pukul 8.30 pagi tadi sudah dimakamkan. Arlista, Pram. Baik, terima kasih banyak rekan Salam Rahmat langsung dari pemakaman di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Salam. Ya, pemirsa, pemberhentian anggota DPR terpilih Tia Rahmania pasca mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama iNews Today. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, bersama Arli Sahari dan Pram Senjaya di iNews Today, tepatnya di iNews Center Jakarta. Pemirsa, pemberhentian anggota DPR terpilih Tia Rahmania pasca mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron viral di media sosial. Ya pemirsa, namun lagi-lagi ditegaskan bahwa keputusan pemberhentian ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kritikan yang dilayangkan Tia Rahmania. Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN, bisa cari tolong dihargai forum ini Bu, yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Terima kasih Bu. Itulah momen viral saat Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional. Pasca video viral tersebut, PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai digantikan Boni Triana. Namun ditegaskan bahwa pemberhentian tidak ada hubungannya dengan mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tersebut. Pergantian ini telah diputuskan Mahkamah Partai terkait perselisihan perhitungan suara di Dapil Banten 1. Ya memang di internal partai kita mempunyai Mahkamah Partai yang bisa memutuskan secara internal terkait apakah salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik. Tapi bagaimana detailnya silakan tanyakan kepada DPP partai. Bu, kami dapat informasi alasannya karena dua caleg itu diduga menggelembungkan suara di Dapil Banten dan Jawa Tengah. Itu benar nggak Bu? Silakan tanya ke DPP partai. Ya? Ada nggak mungkin tadi untuk penelitian tadi ya, kita ada anggapan juga kalau gara-garanya itu soal apa mengkritik KPK Nurul Gufron ini nggak ya Bu? Nggak ada hubungannya, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian. Ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK. Tidak ada hubungannya. Berarti memang proses di internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya? Silakan tanya ke DPP partai. Sementara itu, Boni Triana melalui akun X-nya menjelaskan telah mengetahui keputusan partai pada 11 September 2024. Atau 2 minggu sebelum video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. PDIP diketahui memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai berdasarkan surat keputusan Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Tia Rahmania digantikan Boni Triana yang berasal dari daerah yang sama. Jadi terkait Tia Rahmania yang dipecat PDIP karena penggelembungan suara, saat ini juga Tia Rahmania ini menggugat balik PDIP terkait tuduhan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan bahkan ini mengatakan bahwa tidak pernah menggelembungkan suara untuk terpilih masuk ke Dewan DPR RI pemirsa.
Dan kita masih dari informasi selanjutnya, pasca PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai melalui kuasa hukumnya, Juprianto Purba merespon pemecatan kliennya dan mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Partai tak sesuai fakta dan sebuah fitnah. Ya pemirsa, ini melalui pernyataan tertulis pihak Tia menepis kebutuhan Mahkamah Partai PDI Perjuangan yang menyatakan Tia telah melanggar etik dan disiplin karena dugaan penggelembungan suara. Menurut kuasa hukumnya Juprianto Purba, sesuai dengan keputusan Bawaslu daerah bahwa pelanggaran administratif ada pada pihak penyelenggara, bukan pada Tia. Ia menambahkan juga bahwa tindakan Mahkamah Partai PDIP adalah fitnah dan kejahatan pada kehormatan seseorang. Atas hal itu, Tia akan melapor ke Barreskrim Polri. Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ya, meski tidak diungkapkan pemirsa kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu di tempat yang asik dengan santapan yang sudah ditentukan. Presiden terpilih Prabowo Subianto diagendakan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Menurut Puan, Prabowo dan Megawati akan bertemu di sebuah tempat yang asyik, meski belum ada kepastian kapan waktunya. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak kalau boleh tahu? Karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Bahkan Dasko memastikan santapan yang akan disediakan untuk pertemuan Prabowo Megawati sudah ditentukan. Sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lupa lagi. Pemirsa, usai Kaisang viral belusukan menggunakan jaket Putra Mulyono, kali ini giliran menantu Presiden Joko Widodo yaitu Bobi Nasution yang berulang-ulang kali menyebut nama Mulyono. Ya pemirsa, di hadapan para relawan saat kampanye di hari pertama ini, Bobi menyebut dirinya dan tim kampanye Pasti Bobi merupakan bagian dari Mulyono. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, dalam kampanye perdananya selain menyampaikan visi misi, dirinya juga berulang kali menyebutkan nama Mulyono di hadapan para pendukungnya. Bobi menyebut jika relawan Pasti Bobi masih merupakan keluarga Mulyono termasuk dirinya. Hal ini dikarenakan sejumlah kerabat Bobi ikut menjadi tim ses dalam tim pemenangan Pasti Bobi. Pasti Bobi dulu namanya sebelumnya adalah Jamin ya. Jokowi Maruf Amin, sekarang namanya ganti udah Jokowi Maruf Amin lagi Mulyono namanya. Jadi kami di sini Pasti Bobi ini kurang lebih semuanya pun di sini Tante Trila, istrinya udah Ucok. Nah, jadi kurang lebih Pasti Bobi ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Nama Mulyono kembali diperbincangkan usai Kaisang Pangarep melakukan belusukan di Tangerang dan menggunakan jaket bertuliskan Putra Mulyono yang kemudian viral. Diketahui, Mulyono merupakan nama kecil Presiden Jokowi yang diberikan oleh orang tuanya. Nama ini kemudian diganti dengan nama Jokowi dikarenakan Jokowi saat kecil kerap mengalami sakit.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini viral video Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo enggan salaman dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa. Menanggapi hal ini pemirsa, Ribut Hariwibowo kecewa kepada pengunggah video. Pasalnya dirinya mengaku sudah bertemu dan duduk satu meja dengan Andika Perkasa sebelumnya. Menyampaikan sambutannya, menyampaikan sambutannya. Video viral yang menampilkan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hariwibowo, terkesan enggan bersalaman dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa beredar di media sosial. Atas unggahan ini, Kapolda Jawa Tengah merasa prihatin dengan adanya video yang dinilai menyudutkan dirinya. Pasalnya, dirinya mengaku sudah bertemu dengan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa saat duduk bersama sebelum pelaksanaan deklarasi pemilu damai. Kapolda berharap adanya video tersebut tidak memperkeruh suasana jalannya tahapan pemilihan umum di Jawa Tengah. Dan tadi saya sama beliau itu di KPU itu saya jagongan sama Pak Andika, malah sama lawannya paslon nomor 2 itu saya nggak ngobrol. Terus Pak Andika cerita kalau mas mantu saya itu polisi. Oh nggih Pak, dulu olahraga sering bareng sama saya, dekat sama saya mantunya, calon mantunya. Ngobrol apa tadi? Sekarang di TikTok itu sudah muncul saya katanya nggak mau salaman sama Pak Andika. Sementara itu, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menanggapinya santai viralnya video tersebut. Menurutnya hal tersebut terjadi karena Kapolda Jateng tidak melihat uluran tangannya. Andika juga mengatakan jika ia mengenal dan berhubungan baik dengan Kapolda Jateng. Komjen Polisi Purnawirawan sudah lama kami kenal, dan kemarin pun kita juga bincang-bincang seperti biasanya karena kenalnya sudah lama. Dengan Kapolda pun ya sudah cukup dekat. Kemudian dengan Pangdam ya juga sudah lama sekali juga. Jadi sebetulnya kita kemarin itu sudah dari awal mulai sebelum acara kita holding di ruang transit itu sudah kita berbincang. Sebagai Kapolda Jawa Tengah, Ribut Hariwibowo pun meminta kepada masyarakat untuk menyikapi secara bijak segala sesuatu yang beredar di media sosial dan tidak memperkeruh suasana pemilihan umum di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pagi Pram. Oh gitu. Oh begitu. Aus. Nggak sedikit boleh. Ini sempat ramai ya di viral ya di media sosial ya. Ramai, tapi ya agak kurang masuk akal ya, walaupun sudah ketemu, sudah duduk, masih ya salaman nggak mau sih. Nah ini kan enak gitu dibalas gitu kan. Ya ini ramai juga mungkin pihak TNI Polri ini untuk menjaga netralitas. Cuma masa sih untuk salaman doang memperlihatkan keberpihakan nggak juga dong. Nggak juga, itu kan memang ya santunnya kan memang seperti itu. Ya semangat terus Pak Andika Perkasa untuk menuju kampanyenya untuk menuju Jawa Tengah ya. Ya pemirsa, ini ada seorang wanita di Kota Malang, Jawa Timur terekam kamera mencuri tabung LPG 3 kg di 3 lokasi berbeda. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama iNews Today. Bersama iNews Today, Arlista Hadi dan Pram Senjaya pemirsa. Seorang wanita di Kota Malang, Jawa Timur ini terekam kamera
Pencuri tabung LPG 3 kg di 3 lokasi berbeda pemirsa. Ini kasus pencurian tabung LPG secara beruntun ini viral dan tengah diselidiki oleh polisi. Terekam pada beberapa kamera milik warga, seorang perempuan Parubaya lakukan aksi pencurian tabung LPG 3 kg yang berwarna hijau. Pencurian ini terjadi secara beruntun di 3 lokasi yang berbeda di 1 kecamatan yakni Lowok Waru. Terpantau, ketiga aksi pencurian ini dilakukan oleh 1 orang perempuan yang sama. Polisi langsung melakukan penelusuran identitas pelaku melalui tim cyber. Polisi juga telah mendatangi korban untuk membantu pelaporan dan penyelidikan. Untuk terkait dengan dugaan pencurian LPG yang dilakukan seseorang yang kami temukan di medsos itu ada 3. Yang salah satunya semuanya di wilayah Lowaru. Pelaku yang diduga adalah seorang perempuan seorang perempuan yang nantinya hasil dari perbuatannya kejahatan itu dijual kemana. Nanti biar kita tahu semuanya. Setelah kita bisa melakukan penyidikan, kita pasti akan melaksanakan pengungkapan atau upaya paksa terhadap pelaku. Apa maksud tujuan pelaku melaksanakan tersebut? Diduga pelakunya samakah Mas? Kemudian kalau melihat dari hasil patroli siber melalui medsos itu sebenarnya sama. Seorang perempuan setengah baya, umur setengah baya. Sebelumnya, pencurian tabung LPG beruntun ini viral di media sosial. Pertama aksi terjadi di kawasan SM Futsal, kemudian sebuah kafe, dan terakhir di rumah kos-kosan. Perbuatan pelaku dapat lolos karena kurangnya pengawasan dari para pemilik LPG. Pencurian ini cukup meresahkan karena tabung LPG juga merupakan kebutuhan utama bagi warga. Ya pemirsa, kita ke informasi lain pemirsa. Ini dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Pidana menyebut bahwa dalam persidangan kasus ini banyak proses yang tidak sesuai pada hukum acara pidana. Sementara itu, ahli kecelakaan lalu lintas meyakini Vina dan Eki mengalami kecelakaan tunggal. Loh, yang mana yang benar? Berikut informasinya pemirsa. Enam saksi ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. 6 saksi ahli ini terdiri dari 3 ahli pidana, sementara 3 lainnya masing-masing merupakan ahli kecelakaan lalu lintas, kedokteran forensik, dan ahli mata. Salah satu ahli pidana yang dihadirkan adalah Profesor Muzakir. Dalam sidang PK ini, Guru Besar Hukum Pidana ini menyebut bahwa dalam penanganan kasus Vina, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, banyak proses yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Muzakir pun menyebut semestinya majelis PK mempertimbangkan hal ini, terutama terkait pembuktian yang membuat para terpidana mendapat hukuman berat. PK yang diajukan itu ternyata banyak putusan pengadilan yang dilakukan PS, PT maupun terutama adalah MA, semuanya merujuk pada putusan pengadilan negeri Cirebon. Nah, yang menjadi masalah di dalam putusan pengadilan negeri Cirebon itu banyak proses yang disebut sebagai pembuktian dan seterusnya itu tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Kalau tidak sesuai hukum acara pidana, konsekuensinya harus ditinjau kembali. Selain ahli pidana, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan ahli kecelakaan lalu lintas, Yuspan Zaluku. Dalam persidangan, Yuspan meyakini bahwa Vina dan Eki murni mengalami kecelakaan tunggal di flyover Talun. Yuspan mempertanyakan penetapan kematian dari polisi yang awalnya sebagai kecelakaan tunggal berubah menjadi pembunuhan. Saya katakan gelap karena di dalam tanya jawab tadi tidak ada kejelasan tindak lanjut penanganan peristiwa itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Kenapa dia berhenti? Saya katakan tadi kalau sudah terbit laporan polisi itu harus ada pertanggungjawaban akhir yang jelas.
Sidang Senin kemarin merupakan sidang ke-8 dalam peninjauan kembali 6 terpidana Vina dan Eki. Total, tim kuasa hukum pemohon menghadirkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ais melaporkan. Ya, pemirsa, sidang PK 6 terpidana Vina dan Eki kembali dilanjutkan hari ini dengan menghadirkan ahli digital forensik. Dan bagaimanakah jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali ini? Kita bergabung dengan rekan kami Tois Iskandar langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan Tois. Apakah sidang sudah dimulai dan apa keterangan penting dari ahli digital forensik pada sidang hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga Arisa. Dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu pengadilan negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada sidang lanjutan ke-6 terpidana ini beragendakan menghadirkan saksi ahli digital forensik, di mana saksi ahli digital forensik ini sedang berlangsung di hadapan majelis hakim memberikan keterangannya bahwa dengan adanya penemuan atau novum baru, dengan adanya bukti HP Widi, di mana dalam keterangannya juga yang sidang ini sedang berlangsung, Widi dan pihak kuasa hukumnya akan disidangkan pada siang hari ini. Dan menariknya dalam penemuan bukti baru atau HP ini juga menyebutkan bahwa pihak kuasa hukum juga mengalami kejanggalan dengan adanya pada saat itu pada pukul 22.30 menyebutkan bahwa pihak polisian sudah berada di tempat kejadian flyover Talun tersebut. Namun faktanya dengan adanya tersebut juga membuktikan bahwa chat yang ada berisi di handphone Widi tersebut pada pukul jam 22:14 tersebut sempat Vina dan Widi sempat settingan seperti itu. Dan dapat kami informasikan juga pada sidang ke-6 terpidana ini akan dilanjutkan dengan mengecek sidang lokasi ke tempat kejadian perkara dan direncanakan pada pukul jam 2 siang nanti. Dan di mana pada sidang di TKP tersebut juga akan mendatangi 4 TKP, yakni salah satunya di warung Ibu Nining, di rumah Pak RT Pasren, dan di depan SMP 11 Kota Cirebon. Lalu dilanjut di jembatan flyover Talun, dan di mana nantinya pihak pengadilan serta juga pihak pemohon, baik permohon maupun permohon, akan hadir menyaksikan dengan pengecekan sidang yang ada di lokasi itu. Seperti itu, Pram dan juga Arista, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya To Iskandar untuk persidangan 6 terdakwa dari kasus Vina dan Eki. Saat ini masih tengah berlangsung dan kami akan terus mengupdate perkembangannya. Selamat kembali bertugas To Iskandar. Ya, ini kasus Vina dan Eki masih jadi misteri ya. Kalau tadi dugaan dari kalau sidang PK 6 terpidana pada kali ini dugaannya bukanlah pembunuhan melainkan kecelakaan. Dan isu kecelakaan ini juga sempat disampaikan juga di sidang PK Sakatatal ketika itu, dan Peggy Perong Setiawan ketika itu juga sempat digaungkan kalau ini bukanlah pembunuhan tapi kecelakaan. Kecelakaan tunggal ya. Kita masih melihat seperti apa lagi perkembangan seperti apa pemirsa, dan kita beralih ke informasi lain. Ini Presiden Jokowi menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebut harga beras Indonesia merupakan yang termahal di Asia Tenggara. Ya, sementara pendapatan petani ini tetap rendah. Jokowi ini akhirnya menekankan pentingnya membandingkan harga beras di level konsumen, bukan hanya di level produsen. Jokowi juga menyebut bahwa semua pihak perlu mempertimbangkan harga beras yang diimpor melalui skema free on board atau FOB, di mana Indonesia sebagai importir beras harus menanggung biaya pengiriman dan juga asuransi. Coba dilihat harga beras FOB itu berapa. Kira-kira 530 sampai 600 US dollar. Ditambah cost itu freight cost kira-kira 40-an dolar. Coba dihitung berapa. Jadi kalau membandingkan itu mestinya di konsumen. Ya, itu akan kelihatan. Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik.
Kalau harga gabah baik artinya harga jual petani juga mestinya baik kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan, dicek aja di petani, ditanya aja ke petani harga gabah berapa. Dulu berapa? Dulu hanya 4.200. Sekarang 6.000. Sekarang 6.000. NTP 100. Itu gabah ya, bukan beras. Dari situ saja kelihatan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini mengenai harga beras, kita akan langsung memantau di Pasar Cipinang ya. Sudah ada rekan kita. Apakah benarkah memang Seperti termahal apa? di Asia? Apakah memang benar mahal nih gitu. Kalau karena mahal karena ada biaya-biaya biaya tadi, asuransi harus kita yang nanggung, biaya juga. transportnya juga, pajaknya juga sepertinya ya. Baik. Kita ketahui seperti apakah harga beras di Pasar Cipinang saat ini. Pemirsa, kita telah terhubung dengan rekan kami yang sudah berada di Pasar Cipinang. Ada rekan. Ya, halo. Halo, ada Dilami Aulia di sana. Halo Dilami, seperti apakah pantauan Anda harga beras saat ini? Ya, selamat siang Pram, Alista dan juga pemirsa. Nyatanya harga beras premium dan medium di Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta Timur ini mengalami penurunan. Bahkan penurunan ini memang sudah terjadi 3 bulan ke belakang dikarenakan stok beras cukup melimpah di pasaran. Sebelumnya pemerintah juga telah menetapkan harga eceran tertinggi atau head beras medium di angka Rp12.500 per kilogram dan untuk premium di angka Rp14.900 per kilogram. Namun memang untuk saat ini untuk harga beras ada di bawah harga eceran pasar, yakni untuk beras premium dari awal mulanya di harga Rp12.500 per kilogram, kini turun menjadi Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk beras premium yang awalnya ada di harga Rp14.500, kini turun menjadi Rp13.500 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Memang dari pedagang sendiri, Pram, Alista dan juga pemirsa menyebutkan bahwa untuk konsumsi atau pembelian daripada konsumen ini stabil dikarenakan konsumen sudah mengerti akan fluktuatif harga naik turunnya pasar. Kemudian pedagang juga memprediksi untuk kenaikan beras di tahun 2024 ini akan terjadi pada akhir tahun, tepatnya bulan Desember 2024 dikarenakan harga ataupun panen beras ini nantinya sudah berakhir sehingga stok menipis sementara permintaan terus meningkat yang menyebabkan nantinya harga beras naik. Jika nantinya harga beras naik, pemerintah tentu akan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satunya adalah operasi pasar, yakni dengan menggelontorkan cadangan beras agar dapat menstabilisasi pasar agar tidak memberatkan daripada konsumen. Pram, Alista. Baik, terima kasih ya banyak laporannya Dilami langsung dari Pasar Cipinang, Jakarta, dan kami masih akan terus memantau apakah harga beras yang tadinya turun tetap stabil turun atau justru tiba-tiba naik. Terima kasih banyak. Salam sehat. Ya, Dilami. memang beras kayaknya orang Indonesia tidak bisa terlepas dengan beras ya sebagai makanan pokoknya ya, sumber karbohidrat utama. Apalagi karbohidrat kan banyak digadang-gadang dulunya sebelumnya kan harus diganti dengan jagung, singkong, Cuma kayak masih sulit ya, kayak belum makan sulit. nasi kayak berasa belum makan. Padahal paginya sarapannya sudah bubur ayam, mie ayam, roti. Ada yang makan mie pakai nasi. Pakai nasi, betul. Tapi kalau ditanya sudah makan atau belum, karena belum makan nasi. Baik pemirsa, balon udara yang mempromosikan salah satu klub bola Brazil jatuh di permukiman warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.